Silakan Nyonya. Ibu, aku pergi dulu. Gunei, bisa kau kemari sebentar? Ada apa? Nanti malam kau akan makan malam dengan ayahmu. Jangan terlambat ya. Kenapa baru sekarang diberitahu? Apakah aku nantinya akan diberikan wejangan lagi oleh Ibu ayah? tidak tahu itu, nak. Kau lihat saja nanti. Ya sudah, baiklah. Oh ya Ibu, aku ingin tanya. Kenapa hukumanku untuk bekerja di konstruksi dihentikan, Bu? Katakan padaku. Menurutmu kenapa? Ayahmu akhirnya sadar. Itu bukan kau anggap sebagai hukuman. Tentu saja, aku menikmati itu, Ibu. Mungkin aku tipe buruh yang senang bekerja keras. Gunei, merapikan kasurmu saja tidak pernah. Jangan bercanda. Kasur itu kan berbeda, Bu. Aku memang suka berantakan. Jadi, apakah kalian sedang memikirkan hukumanku yang lain? Kalau memang kalian mau, kalian bisa membatalkan kartu kreditku contohnya. Itu hukuman yang bagus. Gunei, Kenapa, Ibu? Tolong beritahu pada ayah saja. Batalkan kartu kreditku, biar aku jadi anak yang miskin. Di mana ayah? Aku ingin bicara dengannya sekarang. dia sedang menerima tamu. Mereka ada di ruang baca. Jangan ganggu dia dulu. Baiklah kalau begitu, nanti malam saja kita bicara. Sampai ketemu nanti malam. Baiklah, Bu. Kartu kredit itu bisa jadi hukuman yang bagus, Ibu. Sungguh, jangan besarkan anak kalian dengan dimanjakan, Ibu. Ya ampun. Berdasarkan keputusan pengadilan, gedung itu wakaf, jadi tak ada yang bisa dilakukan, Leman. Aku tahu, dulunya itu mansion kakakku. Bibiku menyerahkannya kepada dewan, dan mereka mewakafkannya kepada yayasan panti asuhan untuk digunakan. Pagi ini pihak dewan menghubungiku. Katanya terjadi kebakaran di sana. Apa sampai terbakar habis? Entahlah, Ekrem, namun memang terjadi kebakaran. Jadi jika gedung itu sudah tidak bisa digunakan, aku bisa mengosongkannya. Kau punya banyak koneksi. Aku datang untuk meminta bantuanmu. Tentu itu mungkin bisa dilakukan, tapi hanya jika gedung itu tidak layak digunakan lagi. Kau tidak akan membangun mansion lagi dan tinggal di sana, kan? Tidak, aku butuh uang. Akan kuusahakan. Itu tempat sempurna untuk dijadikan mall atau perumahan. Baiklah, saat kita sampai titik itu, kita akan bicarakan rincian konstruksinya. Sekarang yang kita butuhkan adalah laporan bahwa gedung itu sudah tidak layak lagi digunakan. Serahkan itu kepadaku. Akan kutangani segera. Baiklah, terima kasih. Aku masih ngantuk sekali. Rasanya aku akan tidur saat pelajaran. Aku juga. Kader, syukurlah kau baik-baik saja. Kader, jangan bicara padanya. Ayo. Ayo kita lewat saja. Kader, tolong jangan seperti ini, sayang. Apa kau tidak percaya padaku, Kader? Aku tidak berniat untuk mendorongmu. Tolong percaya padaku. Lihat, aku tidak tidur semalaman. Jangan ganggu aku lagi. Aku tidak percaya lagi dengan kata-katamu itu. Kau mengikutiku untuk melepaskan rasa kesalahanmu itu, kan? Pergilah dariku, tinggalkan aku. Tidak, aku sungguh ketakutan sesuatu terjadi padamu, Kader. Jika bagian dari dirimu terluka, aku tidak akan bisa hidup. Aku bersumpah, aku tidak akan bisa. Ibu, aku tidak percaya lagi padamu. Aku tidak percaya. Jangan buang-buang waktumu dengannya, Kader. Ayo cepat. Kader. Kader, tunggu. Lihat aku, Kader. Jika kau tidak memaafkan aku akan tetap berdiri di tengah jalan ini. Aku akan menebus kesalahanku padamu dengan cara ini. Ibu, jangan. Cepat minggir, Bu. Aku akan berdiri di sini hingga sebuah mobil menabrakku. Ibu, ayo cepat minggir. Jangan di situ. Ibu. Ibu, jangan, Bu. Aku mohon. Ibu. Hei, apa kau sudah bosan hidup? Menyingkir dari jalanan. Sini. Apa kau tidak waras?
Apa tidak cukup perbuatan ibu padaku selama ini? Ibu ingin melenyapkan diri ibu sendiri. Apa yang ibu lakukan? Tolong maafkan aku, sayang. Tolong maafkan aku mohon. Tolong jangan lakukan hal seperti itu lagi. Aku mohon jangan, Bu. Tolong. Jangan lakukan itu lagi. Aku mohon. Ibu. Ini juga masih bagus. Bagus. Dia tidak mencurinya. Aku sangat menghargai itu. Dia hebat. Ayo kita lihat kejunya. Baiklah, Mesude, seorang pekerja keras. Sayangku Mesude, apa kau menjadi tidak waras lalu kemudian sembuh? Apa para jin sudah mengunjungimu? Apakah dalam pandanganmu kau melihat sesuatu yang aneh? Dengar, kau bisa mengatakannya padaku. Aku ini suamimu. Aku juga mengerti sedikit ilmu psikologi. Tidak, Kemal. Aku bukannya melihat hal-hal yang luar biasa. Maaf, tapi aku sempat curiga padamu. Pikiranku, hatiku tidak bisa menerimanya. Tubuhku hancur. Syukurlah Elo datang dan mengatakan yang sebenarnya. Mengatakan apa? Bahwa dia telah mengumpat dan memaki dirimu. Ya, jadi dia mengakuinya. Kalau begitu baguslah. Dengar, Mesude, ini yang terakhir kalinya. Ternyata kau sangat memahami perilaku putrimu itu. Sungguh, jika dia macam-macam lagi denganku, aku tidak mau lagi hidup denganmu. Dengar, Mesude. Kau dan putrimu itu, kalian berdua memang agak tidak waras. Apa mungkin itu ada dalam gen kalian? Tidak, Kemal. Kau ini bicara apa? Keluargaku tidak ada yang aneh. Ya sudah. Kalau begitu tidak usah dipikirkan lagi. Sekarang periksa kaleng-kaleng itu. Ayo cepat. Kemal, Ada apa? tanggal kadaluarsanya tidak jauh lagi. Berapa lama lagi? Yang ini 3 hari lagi. 3 hari. Aduh, Mesude, yang ini juga ternyata sebentar lagi. Kemal, kita tidak bisa menjual ini selama 3 hari. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang coba periksa minumannya dulu. Lihat apakah tanggal kadaluarsanya masih lama. Aku akan periksa kejunya. Wah, Mesude, keju ini sudah jelek. Baunya terasa tidak enak. Kemal, bagaimana bisa kita menjual semua ini dalam waktu singkat? Apa kerusakannya parah tapi masih bisa diperbaiki kan? Dia bilang masih bisa. Untung saja apinya tidak terlalu besar. Tapi kalian harus memeriksa dapur setiap malam. Kalian mengerti? Itu adalah kesalahanku. Kulcan kelaparan dan aku malah memberinya apel. Coba kau bangunkan aku. Aku bisa siapkan roti lapis untuknya. Dan untung saja tidak ada korban. Kalian mau teh, nanti sekalian aku ambilkan. Tunggu dulu, biar aku bantu. Hapus foto-foto itu, nanti terjadi sesuatu. Jika ponselmu hilang, orang yang mengambilnya akan menyebarkannya. Ayo cepat. Oh, jadi kau datang ke sekolahnya tanpa rasa malu? Iya, memangnya kenapa?
Awas kau ya. Dia mengerti tidak bisa menghadapi kita. Dia caranya menghadapi kita lemah. Ya Tuhan, Feride, selesailah kita. Jangan membuatku takut. Ada apa? Ada masalah apa? Mereka meminta laporan untuk mencari tahu apa gedung ini masih layak untuk dihuni. Seorang ahli akan datang melihatnya, Feride. Tadi mereka menelpon ke sini mengabarkan pada kita. Keputusannya tempat ini harus dikosongkan. Apa maksudmu, Nyonya Neriman? Apa maksudmu? Di tengah-tengah musim dingin begini, apakah mungkin? Di mana mereka akan tinggal nanti? Mereka akan disebar ke semua tempat. Mereka akan mengirim anak-anak ke panti yang masih kosong. Kejiwaan anak-anak akan terpengaruh, Nyonya. Satu-satunya kebahagiaan mereka adalah dengan menjalani hidup bersama. Satu-satunya yang membuat mereka bertahan adalah kebersamaan mereka. Satu-satunya keberuntungan mereka adalah bisa bersama. Apalagi yang bisa dijalani? Coba katakan padaku, Feride. Aku tidak bisa pergi ke tempat yang jauh di usiaku ini. Aku akan mengajukan pensiun saja. Ya ampun. Siapa yang telah mengajukan laporan itu? Aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Aku tidak tahu. Ayo cepat bangun. Aku jadi penasaran. Ayo. Ayo, kau tidak ikut? Kalian duluan saja, nanti aku menyusul. Ya sudah. Lihat saja kalian. Oh. Baiklah, kita kirim yang ini juga. Apa maksudmu? Jadi dapurnya terbakar habis. Kalau begitu aku pesankan pizza untuk kalian. Iya, baiklah. Silakan pesan untuk 100 orang. Kami bisa. Akan kuantarkan pizza-pizza itu nanti ya. Kalau kau masuk ke ruang tidurku, Pak Rustem akan menembakmu nanti. Lalu, apa yang akan kalian makan nanti malam? Kami bisa buatkan roti sandwich, tidak masalah. Dompetku tertinggal, aku akan kembali lagi. Ayo pergi. Merah? Apa yang kau lakukan? Ponsel siapa itu? Ponsel Daphne. Di sini ada foto-foto seronok. Aku mengirimkan ke semua orang dan mereka akan dipermalukan. Merah, jangan. Letakkan ponselnya. Biar saja. Mereka harus membayar perbuatan mereka pada Merah, aku bilang jangan. Biarkan saja. Merah, letakkan. Apa yang kau lakukan? Tunggu sebentar. Merah, aku bilang kembalikan ponselnya. Baiklah, sudah kukirim semuanya. Lihat saja nanti. Apa yang kau lakukan dengan tasku? Aku tidak melakukan apapun. Tadi terjatuh di lantai, jadi aku mengambilnya. Jangan sentuh barang-barangku. Meryl, apa yang telah kau lakukan? Kau lihat saja nanti. Ya ampun, coba lihat ini. Kalian lihat itu? Lihat, ada satu lagi. Iya. Ya ampun. Tidak Bagus disangka juga. ya.
Berani sekali fotonya. Iya benar. Wah, Coba tidak ini. kusangka. Coba lihat. Itu dia. Itu mereka. Itu mereka, lihat. Mereka kenapa? Apa yang mereka tertawakan? Coba lihat, apa mereka menertawakan kita? Tidak, kali ini mereka yang ditertawakan. Ya ampun. Merah harus tidak kau lakukan. Mereka layak menerimanya. Alena, apa yang kau lakukan? Apa maksudmu? Hah? Alena, lihat tadi ponselmu. Ya ampun, siapa yang menyebarkan ini? Daphne, kau yang melakukannya kan? Kau menyebarkan foto-foto ini kan? Ini dibagikan dari ponselmu. Kau yang melakukannya kan? Itu pemandangan yang bagus, bukan? Ayo jawab, Merah, Daphne. cukup. Bukan kau yang melakukannya. Tidak, aku tidak melakukannya. Lepaskan. Bukan aku. Mengaku saja. Benar, bukan aku. Kau tidak percaya padaku? Teganya kau. Kenapa kau menyebarkannya? Kenapa? Dia yang menyebarkannya. Dia membongkar tasku tadi. Aku yakin dia yang melakukannya. Iya. Kau benar-benar keterlaluan. Jadi kau yang melakukannya. Jadi bukan dia. Sudah, jangan berkelahi. Sudah, cukup. Hah? Ada apa ini? Apa yang terjadi? Dia yang memulainya. Pak Guru, Cemre, dia mengirim foto seronok Alena ke ponsel semua orang, Pak. Tidak, Pak Guru. Itu bukan gaun malamku. Aku tidak seperti itu. Aku bersumpah, Pak. Alena tidak apa-apa. Sudah, jangan menangis. Mereka benar-benar keterlaluan, Pak Guru. Hapuskan beasiswa mereka. Usir mereka dari sekolah ini. Pak Guru, itu mungkin hanya lelucon. Mungkin terjadi kesalahpahaman. Lelucon macam apa ini? Hah? Alena. Cemre, kau akan kukirim ke Dewa Disiplin. Pak Guru, Di mana Alena? dia pergi, Pak. Semua harus menghapus foto-foto itu. Hapus semuanya. Alena! Alena! Hei Cemre, kenapa kau melakukan hal itu? Bukan Cemre, tapi aku. Apa? Merah, kenapa kau melakukannya? Katakan. Aku membalaskan dendamku atas perlakuan mereka pada ibuku. Kalian mengerti? Apa kau sudah hilang akal? Apa itu caramu membalaskan dendam? Apa yang harus kulakukan, Songgul? Mereka mengolok-olok ibuku selama berhari-hari. Aku tidak bisa menatap wajah orang-orang karena rasa malu. Pembalasanku itu belum seberapa. Maafkan aku. Cemre, aku akan memberi toprak-toprak bahwa aku yang melakukannya.
Biar saja aku tidak dapat beasiswa, dan kau akan baik-baik saja. Alena sangat terpukul. Seharusnya aku tidak lakukan ini. Kenapa kau bisa sejahat itu? Itu lebih baik daripada jadi korban terus. Ya ampun, Merah. Hei, ada apa ini? Ada apa ini? Apa dia masih hidup? Sekali dia. Dia tiba-tiba melompat di depanku. Aku sudah mengerem, tapi telepon rumah sakit, hubungi. Cepat hubungi rumah sakit. Kasihan sekali. Ambulan ke sini. Bagaimana? Ayo cepat datang. Astaga. Cepat panggil ambulans. Kasihan sekali dia. Dia berbeda sekali. Mungkin rumahnya di sekitar sini. Iya, ambulans akan segera datang. Terima kasih. Selamat beli. Ayo makanlah. Aku tidak bisa makan. Kenapa? Ibu, dapur kami terbakar habis. Teman-temanku sedang makan roti kering sekarang. Kader, aku berusaha berbuat baik padamu, sayang. Aku juga melalui saat-saat yang sulit. Aku tidak mendapatkan tunjangan yang cukup dari Sedat. Tidak ada yang bisa ku percaya dan ku andalkan sekarang. Begitu juga Nyonya Seher. Tapi dia mengandalkan dan percaya pada putrinya dan tetap hidup. Dia bekerja bersih-bersih rumah siang dan malam. Jadi kau ingin aku menjadi seorang pelayan? Ibu, apakah bekerja itu sebuah aib? Aku juga bisa membantu ibu. Aku punya standar kehidupan, sayang. Aku sudah terbiasa dengan standar itu. Mau bagaimana? Aku tidak bisa bekerja seperti itu. Kita duduk di sini. Kader, Gune, apa yang kau lakukan di sini? aku datang untuk makan malam. Maksudku kami. Aku dengan ibuku. Jadi kau punya ibu? Nak, kau ini kasar sekali perkataanmu. Halo Nyonya, aku Ekran. Aku Banu. Sebenarnya kita pernah bertemu, iya kan? Tahun lalu pada acara makan malam asosiasi pengusaha. Sedat, maksudku mantan suamiku mendapatkan anugerah. Tentu saja. Aku sempat tidak ingat, maafkan aku. Tidak masalah, silakan bergabung. Kami tidak ingin mengganggu kalian. Tidak sama sekali, ayo silakan. Silakan, tidak apa-apa. Bagus kalau begitu. Aku duduk di sampingmu ya. Ayo. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Iya, terima kasih. Jadi apa kabarmu? Aku baik-baik saja, kau? Terima kasih, aku baik-baik saja. Apa kabarmu, Nona muda? Aku baik-baik saja. Selamat datang, sayang. Terima kasih, ibuku sayang. Ayo. Bagus, wajahmu sudah ceria kembali, sayang. Ya, tentu saja, Bu. Aku membalas dendam pada anak-anak yang mempermalukan ibu itu. Apa kalian bertengkar? Lebih baik dari itu, Bu. Sekolah akan memberiku peringatan, tapi tidak apa-apa. Biarkan Ailena menangis untuk sesaat. Sayang, itu bukan hal yang baik. Iya, tapi semuanya sudah berakhir, Bu. Dia akan mengalami depresi beberapa hari dan dia akan melupakannya. Tidak sayang. Ibu, apa ibu tidak dengar ada kebakaran di panti asuhan? Apa? Kebakaran? Iya. Ada apa ini? Hah? Dia tertabrak mobil. Pada pemeriksaan awal tidak ada yang patah, tapi mungkin terjadi pendarahan di dalam. Kita bawa ke ruangan ronsen. Apa kau sudah kabarkan keluarganya? Tidak ada ponsel atau kartu pengenal padanya. Mau apa kau datang ke sini? Cepat pergi! Lul, aku datang untuk berterima kasih. Kau bilang pada ibumu kalau aku tidak bersalah.
kalau kau sudah berbohong dan Kemal tidak melakukan hal itu. Dengar, ini semua hadiah dari toko. Lihat, aku juga membawa sosis. Aku tahu kau juga akan menyukainya, ya kan? Ambillah. Aku terpaksa berbohong. Ibuku sedang sakit. Aku takut sesuatu terjadi padanya. Gadis pintar, bagus sekali. Mulai sekarang kau harus terus begitu. Elul, ibumu tidak akan sanggup menerimanya. Nanti saat usiamu sudah 18 tahun, kita akan terus terang padanya. Kita akan mengakui cinta kita padanya, ya? Bicara apa kau? Kau sangat menjijikkan. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Dasar kau penjahat. Pergi kau. Belum akan keluar lagi. Pergi kau. Pergi kau. Keluar. Aku membencimu. Kau sangat penjahat. Pergi. Hentikan. Kalian main hakim sendiri. Lepaskan aku. Tidak mau melihatku di sini. Tenang, ada apa memukulku? Pak Rustem, aku kesini datang untuk menyumbang makanan. Tapi lihat, apa yang dilakukan padaku? Mereka memukuliku. Ada apa ini? Ada apa? Apa yang terjadi? Nyonya Neriman, dia katanya ingin menyumbang. Dia membawa makanan. Aku tidak menginginkan apapun dari orang ini. Elul, jika kau sendiri tidak membutuhkannya, pikirkanlah teman-temanmu. Mungkin mereka butuh. Terimalah ini Pak Rustem. Biarkan anak-anak panti ini makan makanan yang bergizi. Hei, kami tidak butuh apapun darimu. Rasakan ini. Rasakan. Aku benar-benar membencimu. Dasar penjahat. Lihatlah, Pergi mereka kau dari menginjak sini. tangan dan memberi mereka makan. Rustem, tunggu apa lagi? Usir saja orang ini. Jadi kita tidak dapat makanan. Ya ampun, dia masih bicara soal makanan. Pergi. Ayo, menyingkir dari hadapanku atau kupatahkan lehermu nanti. Ayo cepat pergi. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Kau itu seharusnya malu, Ibu Guru. Aku ingin memberi makan anak yatim. Kau seharusnya berterima kasih padaku. Sudah sana cepat pergi. Kami tidak butuh. Tidak perlu. Daging dari negara sudah jauh lebih dari cukup untuk mereka. Ayo pergi dari sini, cepat. Jika kalian tidak mau menerimanya, masih banyak anak-anak miskin di lingkunganku. Makan saja sosismu. Jangan kembali kemari lagi. Ah, dasar kalian. Pergi sana. Dasar penjahat. Ayo anak-anak, ayo masuklah. Ayo masuk. Ayo cepat. Aku mengambil administrasi bisnis, dan saat putriku lahir aku ingin merawatnya. Aku tidak bekerja. Oh, jadi ibumu selalu bersamamu, nak. Kau sungguh beruntung. Benar sekali. Ibuku selalu ada di sampingku. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Tapi sekarang aku ingin bekerja. Sebenarnya aku tidak punya pengalaman, tapi aku sudah mendapat kontrak dengan beberapa perusahaan. Jika aku bisa membantu, jangan ragu-ragu untuk menghubungiku, ya. Terima kasih banyak. Gune, jadi kau teman sekolah Kader? Sebenarnya dia itu seperti saudariku. Dan kau tahu, teman baiknya itu adalah kekasihku. Tolong, jangan sebut gadis itu pacarmu, nak. Kenapa? Songgul itu gadis terbaik dan termanis di dunia. Kenapa tidak boleh menyebut namanya? Aku tidak mau melihatmu di sini. Tolong, ada apa memukulku? Pak Rustem, aku kesini datang untuk menyumbang makanan. Tapi lihat, apa yang dilakukan padaku? Mereka memukuliku. Ada apa ini? Ada apa? Apa yang terjadi? Nyonya Neriman, dia katanya ingin menyumbang. Dia membawa makanan. Aku tidak menginginkan apapun dari orang ini. Elul, jika kau sendiri tidak membutuhkannya, pikirkanlah teman-temanmu. Mungkin mereka butuh. Terimalah ini Pak Rustem. Biarkan anak-anak panti ini makan makanan yang bergizi. Hei, kami tidak butuh apapun darimu. Rasakan ini. Rasakan. Aku benar-benar membencimu. Dasar penjahat. Lihatlah, Pergi mereka kau dari menginjak sini. tangan dan memberi mereka makan. Rustem, tunggu apa lagi? Usir saja orang ini. Jadi kita tidak dapat makanan. Ya ampun, dia masih bicara soal makanan. Pergi. Ayo, menyingkir dari hadapanku atau kupatahkan lehermu nanti. Ayo cepat pergi. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Kau itu seharusnya malu, Ibu Guru. Aku ingin memberi makan anak yatim.
Kau seharusnya berterima kasih padaku. Sudah sana cepat pergi. Kami tidak butuh. Tidak perlu. Daging dari negara sudah jauh lebih dari cukup untuk mereka. Ayo pergi dari sini, cepat. Jika kalian tidak mau menerimanya, masih banyak anak-anak miskin di lingkunganku. Makan saja sosismu. Jangan kemari-kemari lagi. Ah, dasar kalian. Pergi sana. Dasar penjahat. Ayo anak-anak, ayo masuklah. Ayo masuk. Ayo cepat. Aku mengambil administrasi bisnis, dan saat putriku lahir aku ingin merawatnya. Aku tidak bekerja. Oh, jadi ibumu selalu bersamamu, nak. Kau sungguh beruntung. Benar sekali, ibuku selalu ada di sampingku. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Tapi sekarang aku ingin bekerja. Sebenarnya aku tidak punya pengalaman, tapi aku sudah mendapat kontrak dengan beberapa perusahaan. Jika aku bisa membantu, jangan ragu-ragu untuk menghubungiku ya. Terima kasih banyak. Gune, jadi kau teman sekolah Kader? Sebenarnya dia itu seperti saudariku. Dan kau tahu, teman baiknya itu adalah kekasihku. Tolong, jangan sebut gadis itu pacarmu, nak. Kenapa? Songgul itu gadis terbaik dan termanis di dunia. Kenapa tidak boleh menyebut namanya? Kader. Ibu, biarkan dia menjawab. Sayang, kau gadis yang benar-benar cerdas. Aku bisa langsung mengetahuinya. Namun gadis-gadis itu agak berbeda. Ya, kau pun tahu aku rasa. Berbeda? Bagaimana maksudnya? Sudahlah, Kader. Ayahku ini memang sedang melantur. Kader, jangan campuri urusan ayah dan anak, sayang. Mereka bicara tentang Songgul, Ibu. Apakah aku harus tetap diam? Aku mengerti. Gadis panti asuhan itu telah menyihir anak-anak kita. Baik, aku tarik kembali ucapanku tadi. Kita bisa melanjutkan makan sekarang? Kalian teruskan saja. Baiklah, aku pergi dulu. Tunggu, Gunai, aku ikut. Kader. Kader, kau mau kemana? Dia tidak mengangkatnya, Daphne. Teleponnya masih mati. Kurasa dia tidak kembali ke sekolah untuk mengambilnya. Mungkin dia langsung pulang. Entahlah, dia sangat gusar. Dia pergi sambil menangis tadi. Alina tidak bisa dipermalukan seperti itu. Tapi dia benar. Gadis-gadis itu telah mempermalukannya. Tidak usah berkomentar, Bu. Ibu yang menampung mereka ke sekolah kami, kan? Hah, jadi lagi-lagi menyalahkan aku, begitu? Ibu dari semua kejahatan, Nazan. Bagus sekali, putriku tersayang. Itu Tapi bagus. itu benar. Soalnya ibu memberi mereka hadiah. Mereka belajar secara gratis. Aku terpaksa melakukannya. Tidak ada yang bisa kulakukan saat itu. Tapi ibu tidak perlu melakukannya lagi. Carilah cara, Bu. Usir mereka. Dan lihatlah apa yang telah mereka lakukan pada Alena. Dan aku sudah mengingatkan dalam setiap pertemuan, gadis-gadis ini akan terus membuat masalah. Tapi tidak ada yang mendukungku. Sekarang mereka akan melihat seperti apa gadis-gadis panti asuhan itu. Aku tidak perlu repot-repot lagi. Siapa? Nyonya Selma. Angkatlah, cepat. Iya, halo. Iya, Alena bertengkar dengan gadis-gadis panti hari ini. Itu adalah salah mereka. Lalu dia berlari sambil menangis. Dia bahkan tidak membawa tasnya tadi. Aku pikir dia akan pulang, tapi begitu ya. Baiklah.
Apa katanya? Alena tidak pulang, Bu. Astaga. Kemana pergi anak itu tanpa tas dan ponselnya? Keluargamu tidak setuju kau dengan Songgul ya? Mereka pasti akan setuju, atau aku tidak akan peduli. Terserah apa yang mereka pikirkan. Jangan bilang apa-apa pada Songgul, dia pasti akan sangat sedih. Baiklah, tapi kau jangan bilang juga ya. Baiklah. Oh iya, bagaimana dengan ibumu? Kalau memang kau punya ibu, kenapa kau masih di panti? Apa Songgul tidak cerita? Songgul tidak pernah ceritakan apapun tentang kalian. Dari dulu dia hanya cerita tentang kesedihan kalian. Tapi aku tidak tahu kau punya ibu. Aku punya ibu, sekaligus tidak punya ibu. Begitulah aku. Bagaimana bisa begitu? Aku punya ibu, tapi dia tidak mau mengajak tinggal di rumahnya. Begitu ya. Tapi lebih baik kita biarkan saja mereka berdua. Iya, mereka tampaknya kecewa kan? Apa ayahmu akan marah padamu? Apa dia akan menghukummu nanti? Tentu saja, dia pasti akan menghukumku. Dan kuharap dia membatalkan kartu kreditku. Bagaimana? Ya sudahlah, kau lihat wajah mereka berubah saat kita pergi. Rasakan mereka, lihat saja. Sini Minta. Kadar, ayah Guna itu seperti apa? Sepertinya dia pria yang baik. Apa kau bicara soal Songgul? Ya, maksudku Guna memperkenalkan aku sebagai sahabat dari pacarnya. Jadi dia membicarakan kita kemana-mana. Apa kata Tuan Ekrim? Apa kau mengenalnya? Aku melihatnya bersama ayahku beberapa kali. Dia kelihatannya pria yang gagah dan baik. Jadi apa katanya? Maksudku ayahnya. Yang aku lihat dia menerimanya dengan baik. Katakan yang sebenarnya. Aku bersumpah. Tidak apa-apa. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku benar-benar tidak mengerti. Entahlah, dia sangat gusar. Ini semua karena anak-anak panti asuhan itu, Bu. Dia tidak akan meninggalkan, Bu. Ibu, tolong jangan biarkan dia meninggal. Aku sayang padanya. Sayang, jangan menangis. Jangan takut, tidak akan terjadi apa-apa. Tenang saja. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Mungkin mereka butuh darah atau yang lainnya. Kita harus cepat ke sana. Ayo. Ibu, aku ingin ke suatu tempat dulu. Mau kemana? Aku akan ke panti asuhan itu. Ada apa? Hah? Panggil Cemre, nanti ku beritahu dia. Tenanglah, Hediye panggil Cemre. Putriku tidak bisa tenang. Siapapun yang akan memanggil Cemre, panggil sekarang juga. Baik, Hediye akan memanggilnya. Hei Cemre, cepat keluar. Jangan berteriak-teriak sayang, Hediye akan memanggilnya. Hei Cemre, keluar kau. Cemre. Teman-teman, ayah Gune itu seperti Nyonya Nazan. Dia tidak akan pernah menerima putranya berkencan dengan Songgul. Andai saja dia tahu betapa beraninya dan betapa cerdasnya, juga betapa baiknya Songgul. Aku tidak suka dengan orang-orang yang membedakan antara yang miskin dan kaya, juga anak yatim. Teman-teman, ada Daphne. Dia berteriak-teriak di taman memanggil Cemre. Apa?
menyebarkan kesulitan, Cemre. Kau mengorbankan satu orang lagi. Apa kau tahu? Pembawa sial. Hei, apa maksudmu, ha? Apa kau tahu Elena mengalami kecelakaan karena dirimu? Dia sekarang sekarat. Tapi mereka terlalu menekan Meral, Toprak. Iya, anak-anakku memang bukan malaikat, tapi mereka cuma anak-anak. Feride, jangan bela mereka. Tolong jangan begitu. Hanya karena mereka kurang beruntung dalam hidup, mereka tidak bisa bertindak sesuka hati mereka. Kau harus melihat wajah Elena. Dia sangat terpukul. Aku tahu, tapi anak-anakku selalu mengalami penghinaan selama ini. Lalu kenapa? Apa dia layak diperlakukan seperti itu? Tidak, maksudku bukan begitu. Kenapa kita jadi bertengkar? Anak-anakku dan anak-anakmu. Omong kosong seperti apa ini? Mereka semua anak-anak kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kau benar sekali. Besok aku akan bicara pada Merah, menyuruhnya untuk meminta maaf. Ini sayang. Terima kasih, Ibu. Iya, ada apa? Merah, ada terjadi sesuatu yang sangat buruk. Daphne datang ke panti asuhan, dia berteriak-teriak. Elena mengalami kecelakaan. Apa? Kecelakaan apa? Dia baik-baik saja kan sekarang? Entahlah, aku baru bicara dengan Serkan. Elena dirawat di ICU sekarang. Merah, siapa yang mengalami kecelakaan? Apa itu karena aku, Elo? Kata Daphne begitu, Merah. Rumah sakit mana? Iya, baiklah. Jangan menangis, sayang. Apa itu salah satu temanmu? Ibu, aku melakukannya untuk membalas dendam. Tapi aku tidak ingin ini terjadi, Bu. Aku tidak ingin apapun terjadi pada Elena. Aku bersumpah, Bu. Sayang, apa yang sudah kau lakukan? Apa? Sebentar lagi kita akan menerima kabar baik. Mereka bekerja dengan sangat cepat. Dia tidak kehilangan banyak darah. Benarkan, Tuan Cihan? Mereka bilang begitu. Tapi Aku sulit percaya putriku pamit ke sekolah dengan begitu riang tadi pagi. Sekarang dia ada di dalam. Kau, Daphne, bagaimana dengan Elena? Berani sekali kau datang ke sini. Mau apa kau kemari? Maafkan aku. Aku tidak ingin ini terjadi, demi Tuhan. Kalian semua memang ingin kami celaka. Bukan hanya Cemre. Kalian merencanakannya bersama. Tidak, mereka tidak bersalah. Akulah yang bersalah. Gambar-gambar itu aku yang mengirimnya. Gambar-gambar apa? Apa yang dia bicarakan? Kami berfoto sedikit seksi hanya untuk bersenang-senang saja. Dan orang ini mengirim gambar-gambar itu kepada semua orang. Apa? Memang. Tapi bukan putriku yang menabrak gadis itu dengan mobil, kan? Itu kecelakaan. Jadi itu sebabnya dia kecelakaan karena gadis ini. aku akan menghancurkanmu. Aku pasti akan membawamu ke pengadilan. Tegas sekali kau berbuat seperti ini. Kau telah mempermalukan putriku. Aku pikir dia tidak akan terpukul seperti itu. Dan dia pun banyak melakukan penghinaan padaku. Mereka mengolok-olok ibuku. Ibunya bekerja di klub malam Cihan.
orang-orang kelas bawah. Nyonya, tolong jaga bicaramu. Sudah cukup. Jangan menyalahkan putriku seperti ini. Karena itu murni kecelakaan. Bagaimana putri kami, dokter? Dia baik-baik saja. Proses penyembuhannya juga sangat cepat. Dia telah melewati masa kritis. Syukurlah. Syukurlah. Ayo sayang. Semoga cepat sembuh. Selamat pagi, Emily. Selamat pagi. Maaf, aku tidak bisa mampir setelah pemakaman. Apa kau butuh sesuatu? Tidak. Kemal membuka toserba. Saat kau butuh persediaan makanan, kabari aku. Aku bisa mengantarkannya. Kau sudah kuanggap sebagai keluarga sendiri. Kau boleh menghutang dulu. Tutup mulutmu. Apa maksudmu itu? Apa kau pikir aku bisa menerima semuanya? Dengar, Mesude. Aku diam saja di pemakaman karena aku tidak mau membuat keributan. Tapi aku tidak mau berurusan denganmu atau suamimu yang keterlaluan itu. Kau mengerti? Dengar, Emini. Aku diam saja karena aku tidak mau membicarakan keburukan orang. Tapi putramu itu banyak melakukan kesalahan pada suamiku. Kesalahan apa? Dia memukuli suamiku tanpa alasan. Elul pun mengakui hal itu. Anak itu bilang Kemal tidak melakukan apa-apa. Apa yang telah kau lakukan agar putrimu itu berbohong, ha? Sudah, aku tidak ingin bicara denganmu lagi. Tunggu dulu, Mesude. Saat aku menatap Elul, aku melihat penderitaan yang dia alami. Kau pun bisa melihatnya. Jika kau seorang ibu yang baik, semoga Tuhan membantumu berubah. Itu saja yang ingin aku katakan. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Apa hari ini kau sibuk? Aku ada pekerjaan di kantor, tapi kita bisa menjenguk ke rumah sakit dulu. Baguslah kalau begitu. Aku sangat cemas. Terima kasih. Kuharap kau telepon untuk memberikan kabar baik. Iya, Tuan Ekram. Ada kabar baik. Aku di kantor wali kota sekarang. Mereka setuju kalau gedung itu tidak layak lagi untuk digunakan. Kau memang hebat. Tak ada yang tidak bisa kau lakukan. Bravo. Kami akan meminta surat perintah pemasangan sesegera mungkin. Baik. Sampai bertemu di kantor. Ada apa ya? Kau terlihat senang sekali. Bukan apa-apa, hanya bisnis. Apakah seperti yang kuduga? Benar sekali. Syukurlah. Jadi saat perintah tiba, mereka akan langsung mengusir kami. Apa itu maksudmu? Lalu, apa yang akan kau lakukan?
Baiklah, baiklah. Selamat siang. Apa yang terjadi? Waktu kita sudah habis, Feride. Gedung yang penuh sejarah, maukah mereka merelakannya untuk para anak yatim? Kenapa bisa begitu? Benarkah semudah itu? Mereka akan segera mengusir kita. Kita masih belum tahu. Akan ada surat pemberitahuan. Aku jadi sulit bernapas. Ada yang salah, Nyonya Neriman. Kejadian kemarin hanyalah kebakaran kecil, kan? Tempat ini masih sangat layak. Kapan para ahli itu akan datang? Mereka tidak boleh seenaknya mengusir kita dari sini. Kita harus memperjuangkan hak-hak kita di sini, Nyonya Neriman. Kalau ini harus terjadi, ini pasti terjadi. Para pewaris tempat ini menginginkan apa yang menjadi hak mereka juga. Ini memang properti mereka. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi ada kesewenang-wenangan di sini. Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti, Feride. Aku tidak mengerti. Bagaimana jika kita menjenguk Elena? Aku setuju denganmu, Kader. Kita bisa ke sana setelah sarapan nanti. Baiklah kalau begitu. Selamat pagi. Apa kalian sudah mulai mengucapkan salam perpisahan? Kami akan ke rumah sakit, Nyonya Neriman. Teman sekolah kami mengalami kecelakaan. Bolehkah kami menjenguknya di rumah sakit sekarang? Pikirkan nasib kalian dulu. Kalian akan mulai mengemasi barang-barang kalian. Karena mereka akan datang untuk mengosongkan panti asuhan ini. Kenapa mereka melakukannya? Apa artinya? Artinya kita akan dibuang ke jalanan. Kenapa begitu? Apakah kami akan dipindahkan ke panti asuhan lain? Apa kami akan tetap bersama-sama? Iya, tentu saja. Tentu, Eilul boleh mengajak teman yang kau suka. Jadi saat perintah tiba, mereka akan langsung mengusir kami. Apa itu maksudmu? Lalu, apa yang akan kau lakukan? Baiklah, baiklah. Selamat siang. Apa yang terjadi? Waktu kita sudah habis, Feride. Gedung yang penuh sejarah, maukah mereka merelakannya untuk para anak yatim? Kenapa bisa begitu? Benarkah semudah itu? Mereka akan segera mengusir kita. Kita masih belum tahu. Akan ada surat pemberitahuan. Aku jadi sulit bernapas. Ada yang salah, Nyonya Neriman. Kejadian kemarin hanyalah kebakaran kecil, kan? Tempat ini masih sangat layak. Kapan para ahli itu akan datang? Mereka tidak boleh seenaknya mengusir kita dari sini. Kita harus memperjuangkan hak-hak kita di sini, Nyonya Neriman. Kalau ini harus terjadi, ini pasti terjadi. Para pewaris tempat ini menginginkan apa yang menjadi hak mereka juga. Ini memang properti mereka. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi ada kesewenang-wenangan di sini. Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti, Feride. Aku tidak mengerti. Bagaimana jika kita menjenguk Elena? Aku setuju denganmu, Kader. Kita bisa ke sana setelah sarapan nanti. Baiklah kalau begitu.
Selamat pagi. Apa kalian sudah mulai mengucapkan salam perpisahan? Kami akan ke rumah sakit, Nyonya Neriman. Teman sekolah kami mengalami kecelakaan. Bolehkah kami menjenguknya di rumah sakit sekarang? Pikirkan nasib kalian dulu. Kalian akan mulai mengemasi barang-barang kalian. Karena mereka akan datang untuk mengosongkan panti asuhan ini. Kenapa mereka melakukannya? Apa artinya? Artinya kita akan dibuang ke jalanan. Kenapa begitu? Apa kami akan dipindahkan ke panti asuhan lain? Apa kami akan tetap bersama-sama? Ya, tentu saja. Tentu, Eilul boleh mengajak teman yang kau suka. Ya Tuhan, bagaimana itu mungkin, nak? Kalian semua akan disebar. Di mana ada tempat kosong di sana kalian akan dipindahkan. Seandainya kita bisa tetap bersama, tidak terpisahkan. Di negara ini sangat banyak anak yatim seperti kalian. Apa yang membuat kalian berbeda? Hah? Tapi negara akan bersikap baik. Negara tidak akan memisahkan Songgul dan Kader. Yang benar saja. Aku tidak mau pergi dari tempat ini, Nyonya Neriman. Apa yang bisa kita lakukan? Hah? Apa yang bisa kita lakukan? Serkan. Terima kasih. Terima kasih. Aku juga mau, sayang. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Dan kau harus mengambil keputusan. Kau memihak mereka atau kami? Kenapa kau harus seperti itu, Daphne? Baiklah, aku memang tidak setuju dengan perbuatan Meryl. Tapi kau pun telah berbuat sewenang-wenang pada mereka. Benar, aku setuju. Ya, aku sudah menduga hal ini. Ibu, Songgul tidak bersalah dalam hal ini. Apa bedanya? Aku yakin mereka merencanakan semua ini bersama-sama. Aku tahu kalau Kader tidak akan melakukan hal seperti itu. Dan orang bodoh ini jatuh cinta pada Kader. Mereka tidak mau kehilangan momen. Mereka meracuni anak laki-laki kita satu demi satu. Ibu, itu omong kosong. Apa aku salah, nak? Hah? Mereka bergiliran menguasai kalian. Dan sayangnya kami punya masalah yang sama. Ya sudah kalau begitu, ayo kita lihat Alena. Tuan Cian, bagaimana keadaan Alena? Sekarang sudah lebih baik, nah. Ayo kita temui dia. Baiklah. Bagaimana keadaannya? Semakin baik. Mereka yang melakukannya berasal dari panti asuhan. Benar sekali. Mereka menyatakan perang, Cihan. Kita harus menggunakan segala cara untuk mengeluarkan anak-anak itu dari sekolah. Tapi kita perlu meminta persetujuan dari Dewan Sekolah. Dan jika kau mau mendukungku... Jangan khawatir, Nyonya Nazan. Aku sedang menanganinya. Bagaimana caranya? Akan kukosongkan panti asuhan itu. Semuanya harus bersiap-siap untuk pergi. Hedi, bantulah anak-anak ini. Baiklah, Nyonya Neriman. Kita harus siap kapanpun. Bagaimana kalau kami tidak mau pergi? Apa mereka akan menggunakan cara kekerasan? Apa yang akan kau lakukan, nak? Apa kau akan berantai dirimu ke gedung ini? Jika memang diperlukan. Lihat, Feride. Mereka sudah jadi pemberontak karena dirimu. Mereka hanya tidak ingin pergi dari panti asuhan ini, Nyonya Neriman.
Mungkin kita bisa meminta dukungan publik. Apa yang kau katakan? Hah? Mereka semua anarkis. Apa maksud kata-katamu itu, nak? Orang tua kalian saja tidak peduli pada kalian. Ide anak-anak masuk akal. Mari kita lakukan petisi. Kita kirim tanda tangan yang kita kumpulkan ke kementerian. Itu ide yang bagus. Aku bisa meminta tanda tangan dari semua lingkungan di sekitar panti. Kita juga bisa memasang spanduk di depan panti asuhan bertuliskan kami tidak akan keluar dari panti. Kita bisa membuatnya kan, Kade? Tentu saja bisa. Jika diperlukan, kami bisa pergi ke lingkungan yang agak jauh, menjelaskan situasi kita pada mereka. Tentu saja bisa. Kita bisa melakukan apapun kalau kita mau. Kalian bebas melakukan apa saja. Tidak ada yang bisa menghalangi kalian. Ya Tuhan, beri aku kesabaran. Ya sudah, baiklah. Kalian boleh pergi sekarang. Hedi, ayo ikut denganku. Bu Feride, kita butuh meja. Maksudku untuk mengumpulkan tanda tangan itu. Tentu, masuklah dan ambillah satu, Songgol. Terima kasih. Ada waktu bisa kita bicara. Nyonya Emine, kau baik-baik saja? Ayo, masuklah. Entahlah, aku tidak bisa tinggal di rumah itu lagi. Aku selalu keluar pagi-pagi sekali dari rumah itu. Setiap bagian rumah itu dipenuhi kenangannya. Terkadang aku berkata pada diriku, Emine, buang semuanya. Tapi aku tidak tega melakukannya. Aku merasa bel akan berbunyi dan anakku akan kembali padaku. Aku punya saran, Nyonya Emile. Apakah sudah pertimbangkan untuk mengadopsi? Aku harus menggantikan posisi putraku dengan yang lain. Tidak akan pernah, Nyonya Feride. Anakmu tidak akan tergantikan. Bukan itu maksudku. Setidaknya kau tidak sendirian di rumahmu. Dan seorang anak dapat merasakan cinta seorang ibu. Tolong pertimbangkanlah. Mereka akan menutup panti asuhan. Kami mengumpulkan tanda tangan untuk menghentikannya. Maukah kau memberi tanda tangan? Aku harap kepala sekolah tidak gusar. Kami tidak berbuat salah. Tempat itu adalah rumah kami. Ya sudah, baiklah. Mera, berikan padaku. Aku juga akan tanda tangan. Dengar, Daphne, aku sedang tidak ingin berurusan denganmu. Kenapa? Aku hanya bilang aku akan tanda tangan. Ini
Dasar kau ya, keterlaluan. Aku harap kau terusir dari rumahmu seperti ini nanti. Itu tidak akan terjadi. Meral, sudahlah, kita bisa membuang kertas itu, tidak masalah. Daphne, sudahlah, jangan buat keributan. Ayo kita pergi. Sudahlah, lupakan saja. Dasar tidak tahu malu. Tidak apa-apa, ayo. Ayo. Keterlaluan. Pak, maukah kau tanda tangan? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi apa kita harus mengemis seperti pecundang supaya tidak diusir dari panti? Jika diperlukan, aku bisa berlutut dan memohon demi anak-anak Nyonya Neriman. Tidak, aku tidak akan merendahkan diriku seperti itu. Lagi pula mereka bukan anak-anakku sendiri. Aku akan coba sekali lagi. Kalau berhasil bagus. Halo? Ya? Halo? Halo, kami manajer dari Panti Asuhan Putri Kosuyolo. Gedung itu dihibahkan pada kami oleh seorang dermawan. Namun para pewarisnya berusaha mengusir kami dari sana dengan mengatakan gedung itu tidak layak lagi untuk dihuni karena telah terjadi kebakaran kecil di sana. Jadi kami harus pergi. Nyonya Neriman, apa kau tidak mengenaliku? Maaf, aku lupa. Kau memukulku di dalam asrama karena aku mengompol. Apa kau tidak ingat? Aku Yelis. Kau ingat Yelis dari Panti Asuhan Bakcilar? Kau selalu bilang jika aku sukses dalam hidupku, kau akan mematahkan gigimu. Dan aku sukses. Aku menyelesaikan pendidikanku walaupun kau telah meremehkanku. Ayo, patahkan gigimu. Ayo. Aku mengatakan itu untuk memotivasi dirimu. Karenamu aku terbangun dengan rasa takut setiap malam. Dan sekarang kau butuh bantuanku. Aku hanya melaksanakan tugasku saja. Tidak mudah mengayomi anak-anak sebanyak itu. Ayo Feride, tidak usah buang-buang waktu di sini. Nyonya Yelis, aku meminta ini bukan karena Nyonya Neriman, tapi demi anak-anak di panti yang mengalami banyak penderitaan seperti dirimu dulu. Tolonglah. Jika ada yang bisa kami lakukan untuk menyelamatkan panti asuhan itu. Hei Lul, mereka tidak akan mengirimmu ke tempat yang jauh kan? Maksudku, kita bisa berusaha sekuat tenaga kita. Tapi kalau itu gagal... Entahlah, Serkan. Tapi karena ibuku ada di kota ini, mereka tidak akan mengirimku keluar Istanbul. Artinya kita masih bisa sekolah di sekolah yang sama. Kita masih bisa bersama-sama, Lul. Bagaimana dengan yang lainnya? Aku tidak bisa tinggal jauh dari mereka. Aku sudah terpisah dengan ibu dan adikku. Dan tanpa mereka, aku tidak akan bisa hidup. Aku sangat membutuhkan mereka. Lul, sudahlah. Jangan menangis. Dengar, ini masih belum berakhir. Jadi kau jangan khawatir seperti itu.
Selamat pagi. Halo. Silahkan isi nama lengkapmu dan tanda tangan di sini. Jadi karena itu kami mengumpulkan tanda tangan. Bisakah kau tanda tangan di sini? Ya. Terima kasih. Sepertinya kau buru-buru. Aku tidak akan memperlambat. Maukah kau tanda tangan untuk anak-anak panti? Terima kasih. Kau lihat, bagus sekali kan? Bagaimana? Lumayan, kita dapat banyak. Halo? Iya, halo. Pak, kami tinggal di panti asuhan ini. Kami sudah ditinggalkan oleh orang tua kami. Sekarang mereka memperuntukkan gedungnya. Maukah kau tanda tangan di Oh, sini? tentu saja. Rahasia? Aku seminggu sekali. Nyonya Nazan, mungkin kau punya kenalan orang-orang yang berpengaruh. Mungkin kau bisa membantu situasi di panti asuhan. Asal kau tahu, jika aku bisa, aku akan segera menutup tempat itu. Aku tidak bisa membantumu. Kenapa kalian membenci kami? Apa yang telah kami perbuat pada kalian? Kalian punya rumah besar dan uang yang banyak, tapi kami punya apa? Jika kami meninggalkan panti asuhan, maka kami semua akan berpisah. Apakah kalian tega? Kenapa kalian melakukan itu?